Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya masih menunggu antrian untuk pemberangkatan dari Mall Penaklukan ke bandara. Ada beberapa hal yang sangat penting yang saya akan informasikan untuk Anda, para pengguna jasa Transmamina Sata Temam Bus Kota Makassar. Yang pertama, wajib pakai scan ya, scan barcode dan pakai kartu ya, kartu uang elektronik. Bagaimana tata cara pemakaian kartu elektronik dan penggunaan barcode pada bus Transmamina Sata Temam Bus? Seperti ini saya akan demonstrasikan. Yang pertama, untuk pemakaian barcode harus di-tag layarnya begini ya. Tag layarnya ada cahaya, barcode ini yang akan disenter ke sini. Dan jangan terlalu dekat karena barcode itu harus semua tercover dalam layar ini sehingga barcode-nya akan terbaca ya. Terus bagaimana untuk pemakaian kartu? Jangan di-tag layarnya lagi. Kalau di-tag layarnya dia tidak akan pernah membaca kartunya. Jadi harus langsung ditempel di sini. Cek begini tampilannya ya. Pembayaran berhasil. Begitu untuk pemakaian kartu. Jangan di-tag lagi layarnya ya. Kalau di-tag begini layarnya, kartu tidak akan terbaca begini. Dia tidak akan baca kartu karena ia lagi aktif untuk membaca scan barcode di sini ya. Saya informasikan, saya ini ilustrasikan sebuah HP ya. HP, jangan terlalu dekat ya. Usahakan gambar barcode ini masuk ke dalamnya ya. Oke, sampai di situ ya, dimengerti dan dipahami ya. Terus, saya tetap informasikan bahwa Temam Bus tidak apa ya? Tidak diinstruksikan atau tidak dilarang ya, tidak dilarang. Maksudnya begini. Saat ini Temam Bus tetap mewanti-wanti untuk tidak membuang sampah ya di area dalam kendaraan. Sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar minimal pelayanan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, bus ini harus steril dari kotorannya, harus steril. Bukan hanya kotoran, mulai dari debu dan sampah harus steril. Ya. Apabila bus ini dalam keadaan kotor, terdapat debu dan kotoran ataupun sampah, maka kamera-kamera ini akan bereaksi nih. Bereaksi, kita akan dikontrol oleh 6 kamera CCTV di dalam kabin ya. Ada CCTV 6 di dalam kabin ya yang akan mengontrol, dan kami sebagai pramudi dan operator akan mendapatkan sanksi digital dari kementerian yang berupa denda ya. Dendanya bervariasi teman-teman sekalian, antara 55.000 sampai 105.000 ya, 500 ya. Apabila didapatkan sampah atau kotoran atau debu yang ada di dalam bus ini. Jadi harap dimengerti. Maka dari itu kami instruksikan bahwa di dalam bus ini dilarang makan dan minum ya selama berkendara ya. Dilarang membuang sampah, dan alhamdulillahirabbil alamin wa ni'matillah wa syukurillah, sampai detik ini belum ada informasi untuk berbayar. Jadi dilarang bayar ya. Demikian. Teman-teman sekalian, untuk Anda pengguna jasa Transmamina Sata Temam Bus untuk koridor 1 dan 3, standby mobilnya bukan lagi di Jalan Boulevard Mall Penaklukan ya. Sekarang pindah titik A-nya di samping Penaklukan Square ya. Penaklukan Square itu di sebelahnya MP, di sebelahnya sana ada ruang parkir, di sana Anda naik. Karena mobil yang hanya lewat-lewat di boulevard saja, tidak singgah lagi mengambil penumpang. Jadi untuk naiknya dan turunnya wajib di sana ya. Di samping gedung Penaklukan Square ada ruang parkir di sana. Demikian teman-teman sekalian. Tunggu konten-konten saya selanjutnya, mudah-mudahan informasi-informasi tentang Temam Bus Transmamina Sata akan saya update ya. Sekarang pengawas sudah siap-siap periksa mobil ya. Kalau ada kotoran, sampah dan debu di sini, kita akan kena sanksi. Demikian begitu Pak ya? Lagi diperiksa. Makanya para pengguna jangan sekali-kali membuang sampah di dalam bus ini. Jangan sekali-kali membuat kotoran-kotoran ya. Seperti itu, karena ini pengawas-pengawas dari kementerian ya. Iya, betul. Karena kalau ada sampah, driver yang kena. Driver yang kena 55.500. Ya.
Paling minim ya bisa sampai 105.500. Wow. Wah, habis guys 1 hari. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Tetap semangat.